Berdiri megah di kota pahlawan, menjadi wadah para insan juara. Merangkul semua kalangan, menciptakan kampus berbudaya, pelestari karya leluhur bangsa. Geliat toreh prestasi, kobarkan semangat juang kompetisi. Lahir dari basis kependidikan dan ilmu pengetahuan, Universitas Negeri Surabaya kini semakin mandiri dengan menyandang status perguruan tinggi berbadan hukum. Memiliki 5 kampus di Jawa Timur yang terintegrasi, UNESA siap menjangkau berbagai kalangan untuk dapat menempuh pendidikan tinggi. Kampus 1 UNESA berlokasi di Ketintang, Surabaya yang menjadi kampus tertua. Terdapat 6 gedung fakultas yang meliputi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, serta Fakultas Vokasi. Kampus 2 UNESA berlokasi di Lidah Wetan, Surabaya, dengan 7 gedung utama, diantaranya Gedung Rektorat, Gedung Lembaga Pendidikan dan Sertifikasi Profesi, serta 5 gedung fakultas yang meliputi Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Fakultas Psikologi, Pendidikan Profesi, serta Sekolah Pasca Sarjana. 2 kampus lain yang tersebar di Jawa Timur adalah Fakultas Ketahanan Pangan, berada di Kampus 3 UNESA, tepatnya di Jalan Profesor Dr. Mustopo, Surabaya. Kampus 4 UNESA berlokasi di Gedangan, Sidoarjo. Serta Kampus 5 UNESA yang berlokasi di Magetan, Jawa Timur. Selamat datang di kampus Rumah Para Juara, Universitas Negeri Surabaya. Sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum, UNESA terus menggali potensi terbaik anak bangsa, menempa para talenta gemilang, dan menjadi kampus yang ramah bagi semua kalangan. Kami percaya bahwa melalui pendidikan, peradaban dapat kokoh berdiri dengan menciptakan ruang inovasi, kreativitas, dan berdaya saing global. Memiliki program studi terakreditasi internasional maupun nasional. Kami berkomitmen memberikan pelayanan dan pendampingan bagi para mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik. Manu Emprit terbang di angkasa, terbang tinggi bersama rombongan. Ayo bangkit, wujudkan asa, bareng UNESA, satu langkah di depan. Telah terakreditasi unggul secara kelembagaan, UNESA terus tingkatkan kualitas program studi pendidikan berstandar internasional melalui akreditasi ASIIN, AKAS, dan akreditasi FIBA-A. Terus tingkatkan pemeringkatan di tataran nasional maupun internasional. Universitas Negeri Surabaya juga kembangkan berbagai macam riset serta produk-produk inovatif. Rumah Para Juara berprestasi menjadikan UNESA wadah eksplorasi pengembangan soft skill dan hard skill.
bermitra dengan berbagai pihak baik dalam skala nasional maupun internasional. Kerja keras ini akan terus berlanjut, wujudkan UNESA menjadi perguruan tinggi negeri terkemuka yang merdeka, berkelanjutan, dan ramah lingkungan di Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Siap, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat bersua pada pagi hari ini dalam program Ayo Sekolah bersama Universitas Negeri Surabaya. Salawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, izinkan saya April selama kurang lebih 1 jam ke depan akan memandu acara pada pagi hari ini. Semoga tidak bosen ketemunya kok Mbak April lagi gitu. Nanti saya usulkan ke penyelenggara dari tim kreatif untuk gantian ngoten hostnya gitu, moderatornya, biar teman-teman nggak bosen kok Mbak April lagi ketemunya Tapi semoga tidak bosen Bapak Ibu dan teman-teman semua berjumpa lagi bersama saya. Bapak Ibu tetap semangat. Apakah hari ini harinya bahagia? Semoga bahagia. Tadi teman-teman, Bapak Ibu semua telah melaksanakan program Indonesia Asri, bersih-bersih bersama ceritanya. Nah, sembari Bapak Ibu ada yang istirahat ataupun Bapak Ibu yang langsung melaksanakan tugas nih dengan penuh semangat, semoga tetap berkenan membersamai kami di sini, dan kami ucapkan selamat bergabung, dan semoga nanti ke depannya Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa mengikuti sampai dengan program ini selesai. Begitu Bapak Ibu dan teman-teman semua, tentunya pagi ini kita semua telah kehadiran sesosok nih pembicara yang tentunya luar biasa. Ini untuk sebagian teman-teman ASN sudah tidak asing lagi tapi beliau kebetulan belum bisa bergabung bersama kami di studio podcastnya BKPSDM. Namun beliau sudah bergabung bersama kita semua secara daring. Beliau adalah Kepala Pusat RPL Universitas Negeri Surabaya. Yang terhormat Bapak Awang Darmawan, SIKOM MA. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Sehat selalu? Alhamdulillah sehat selalu. Siap. Dari senyumnya Pak Awang ini menandakan bahwa memang beliau hari ini juga berbahagia. Jadi bisa menularkan energi positif bahagianya untuk teman-teman ASN di Magetan. Bapak Amin, amin. Siap. Ini untuk teman-teman RPL, alumni RPL, tentunya Pak Awang sudah tidak asing lagi bagi teman-teman. Nanti ke depan semoga teman-teman yang lain bisa mengikuti jejak dari teman-teman alumni RPL UNESA tahun sebelumnya untuk bisa bergabung. Ngaten Pak Awang Betul. Siap. Pak Awang sudah siap membersamai kami selama kurang lebih 1 jam ke depan bersama teman-teman ASN Kabupaten Magetan? Oke. Iya, siap. Oleh karena itu, supaya Bapak Ibu dan teman-teman tidak terlalu lama lagi menunggu, monggo kepada Bapak Awang kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Monggo dipersilahkan Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Magetan, khususnya Kepala BKPSDM Bapak Mas Ruhri, dan Bapak Kabid Pak Wisnu, yang minggu lalu saya bersilaturahmi mengunjungi BKPSDM Magetan. Begitu sangat disambut hangat bahwa sebenarnya ada amanah yang saya sampaikan dari Cak Hasan, Rektor UNESA, bahwa untuk
mengawal penuh jalur RPL, penerimaan mahasiswa baru jalur RPL UNESA, khusus Pemkab Magetan, karena bagaimanapun Pemkab Magetan adalah mitra yang sangat strategis dan saudara dari Universitas Negeri Surabaya. Menindaklanjuti hal tersebut, Pak Masruri, Pak Wisnu kemarin meminta kami untuk bisa menyampaikan langsung via virtual Zoom atau YouTube pada pagi hari ini, sehingga mohon izin nanti saya akan menyampaikan seperti apa sosialisasi pendaftaran jalur RPL Universitas Negeri Surabaya. Tentu ini menjadi suatu hal yang sangat strategis karena sekitar 2 tahun lalu Ibu dan Bapak dari ASN Pemkab Magetan sudah menempuh studi jalur RPL di UNESA, dan memang beberapa prodi kemarin belum kami buka di tahun lalu karena memang permintaan yang diharapkan itu prodinya masih proses penataan. Alhamdulillah pada tahun ini kami sudah bisa membuka kembali beberapa prodi yang memang itu sudah ditunggu oleh para pegawai khususnya dari pemerintah Kabupaten Magetan. Baik, Bu April sebagai moderator, saya juga terima kasih sudah diberi momen seperti ini dan didampingi beberapa jam ke depan. Karena kita memang waktunya tidak panjang karena hari Jumat ya, saya langsung saja. Tadi saya di kolom komentar Zoom sudah saya share poster dan materi PPT yang perlu saya sampaikan, dan tampaknya nanti memang kami berharap jika Ibu dan Bapak kesulitan dalam proses pendaftaran, kami bersedia untuk hadir nanti di Magetan. Kami akan dampingi langsung. Jika berkenan di Mauspati, kami ada kampus PSDKU, nanti kami bantu kawal tahap pendaftarannya. Tinggal nanti kita berjanjian dengan BKPSDM tanggal yang sesuai tanggal berapa. Kita bisa pilih tempat di Mauspati karena ada UNESA di sana, atau kalau memang perlu di kecamatan kota Magetan, kita juga bisa nanti membawa tim IT di kecamatan kota Magetan seperti yang 2 tahun lalu. Saya share materi, Ibu dan Bapak. Oke. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sosialisasi pendaftaran jalur RPL atau Rekognisi Pembelajaran Lampau semester Gasal 2026-2027 Universitas Negeri Surabaya. Ibu Bapak sekalian, pada tahun ini kami sudah beberapa kali menyelenggarakan sosialisasi Zoom, termasuk pada hari ini, khusus kami kepada pemerintah Kabupaten Magetan, bahwa pendaftaran jalur RPL UNESA itu sudah dibuka sejak 8 Mei sampai 20 Juli. Ini masih ada waktu sekitar hampir 1 bulan ya, atau 4 minggu yang bisa kita manfaatkan bersama agar pendaftaran jalur RPL ini calon mahasiswa yang mendaftar itu benar-benar bisa mengunggah portofolio yang memadai gitu ya. Jadi saya akan jelaskan timelinenya. 8 Mei sampai 20 Juli adalah pendaftaran jalur RPL, tanggal 14 dan 15 Juli itu adalah wawancara jalur RPL, bisa jadi di 14, bisa jadi nanti di tanggal 15. Kami infokan di via Telegram gitu ya. Lalu tanggal 15 Mei sampai 27 Juli, sekali lagi tanggal 15 Mei sampai 27 Juli itu adalah penilaian dokumen portofolio pendaftar. Dan tanggal 31 Juli itu adalah pengumuman hasil seleksi jalur RPL. Tanggal 3 sampai 5 Agustus kita masuk pada daftar ulang bagi yang dinyatakan lolos seleksi jalur RPL. 6 dan 7 sampai 7 Agustus itu adalah kepenasehatan atau setting mata kuliah berbasis online di KRS, dan kita targetkan tanggal 24 Agustus kita sudah bisa menyelenggarakan perkuliahan semester Gasal. Jika nanti kita memang memungkinkan,
tentu kita sangat berharap dari UNESA kita akan bisa melakukan perkuliahan perdana dengan dengan Bu Bupati dari Kabupaten Magetan. Dan ini perlu kita manfaatkan agar nanti memotivasi para guru ataupun ASN, staf pemerintahan itu ya, bisa lebih mendapatkan dukungan dan bisa mendapatkan semangat untuk proses perkuliahan jalur RPL di UNESA. Ibu dan Bapak sekalian, seperti ini timelinenya yang akan kita lalui. Artinya mohon disiapkan karena ini sudah di tanggal 26 menjelang tanggal 20 Juli ya, artinya sekitar 3-4 minggu lagi itu adalah batas akhir pendaftaran jalur RPL. Dan perlu diingatkan bahwa sebenarnya kami berharap nanti sebelum 14 Juli itu sudah ada pendaftaran, artinya biar Ibu dan Bapak jika ada kurang dan ada proses wawancara itu bisa kita tempuh di tanggal 14 dan 15 Juli. Ibu dan Bapak sekalian, termasuk ketika nanti kita akan berencana untuk pendampingan pendaftaran, saya berharap juga itu bisa terrealisasi di tanggal sebelum 14 Juli ya. Sehingga nanti Ibu dan Bapak punya waktu menuju pada proses wawancara tersebut. Baik Ibu dan Bapak, mungkin ini perlu kami refresh kembali bahwa RPL ini adalah jalur penerimaan mahasiswa baru. Jalur penerimaan mahasiswa baru yang memang itu dikhususkan bagi bagi para pendaftar yang sudah memiliki pengalaman bekerja, dibuktikan dengan berbagai macam portofolio. Pintu ini dibuka oleh Kemendikti Saintek gitu ya. Dan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Prinsipnya adalah pembelajaran sepanjang hayat. Lalu di Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 dan seperti perbarui di Permen 39 Tahun 2025, yaitu pada prinsipnya menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul. Artinya ketika UNESA menyelenggarakan jalur RPL ini, kami proses seleksinya, proses penilaiannya dan proses perkuliahannya sampai proses nanti lulus kuliah, kami akan menyesuaikan dengan standar mutu pendidikan tinggi pada Permendikbudristek nomor 39 tahun 2025. Artinya Ibu dan Bapak ketika proses berkuliah itu benar-benar mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas atau bermutu. Nah, tentunya dari dosen yang kami pilih pun sebenarnya karena kami paham selain standar mutu itu menjadi hal yang penting, kami harus jaga agar reputasi lulusan dari alumni UNESA itu juga bangga dengan reputasi UNESA. Maka proses perkuliahannya pun kami juga akan menyiapkan dosen yang komunikatif dan mudah untuk dihubungi, ya begitu. Tentu ini menjadi evaluasi bagaimana ketika nanti ada yang kurang responsif, itu akan menjadi input bagi kami sehingga nanti proses perkuliahan itu jauh lebih komunikatif dan jauh lebih interaktif sehingga mahasiswa benar-benar terakomodasi dalam proses perkuliahan itu. Dan spesifik dari peraturan pemerintah itu tercantum dalam Permendikbudristek nomor 41 tahun 2021, yaitu tentang rekognisi pembelajaran lampau, memberikan kesempatan kepada semua orang untuk melanjutkan ke pendidikan di level pendidikan tinggi. Dan bagaimana tata cara penilaian atau pengakuan bagi pendaftar jalur RPL itu bisa diakui SKS portofolionya, itu diatur dalam Kepdirjenristek nomor 91 KPT 2024 tentang juknis atau petunjuk teknis RPL pada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik. Artinya rangkaian dasar hukum ini sudah dibuat sangat sistematik dan bahkan tidak hanya pada level nasional, kami menurunkan jauh lebih
instruktif lagi dalam pedoman RPL yang ada di Universitas Negeri Surabaya. Dan itu memiliki landasan dari peraturan rektor. Artinya hal semacam ini menjadi hal yang penting bagi ibu dan bapak yang akan menyelenggarakan perkuliahan di UNESA, bahwa proses legal formal dan proses pengalaman belajar itu menjadi hal yang begitu sangat kami juga jaga, bagaimana agar ibu dan bapak juga merasa nyaman dalam proses mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pengalaman, dan pengalaman portofolionya itu diakui dengan tata cara atau prosedur yang benar, seperti itu. Nah, tentu kami juga memerlukan bantuan dari pendaftar nantinya. Karena untuk bisa kamu menilai, tentu ibu dan bapak harus menyiapkan portofolionya. Nah, menyiapkan portofolio ini tentu ibu dan bapak perlu waktu. Jadi kalau kami sebutkan tadi 3 sampai 4 minggu masa pendaftaran, itu adalah waktu yang cukup singkat sebenarnya ibu dan bapak. Karena ibu dan bapak sudah mulai harus punya portofolio dalam bentuk soft file. Karena portofolio seperti SK bekerja, SK mengajar kalau itu guru, surat tugas dalam merancang program apa dari dinas atau OPD, atau ibu dan bapak terlibat dalam pelatihan-pelatihan, ada sertifikat kepelatihan, dan ibu dan bapak memiliki sertifikat kompetensi misalnya, ataukah ibu dan bapak memiliki sertifikat penghargaan. Bahkan jika ibu dan bapak tidak punya surat SK, surat tugas, sertifikat, tapi portofolionya berbentuk video, misalnya ibu dan bapak punya link video yang menyatakan bahwa ibu dan bapak itu adalah bagian dari yang merancang program yang ada di tempat ibu dan bapak bekerja. Link video itu baik itu link Drive ataupun link YouTube itu perlu diunggah dalam bentuk laporan mandiri. Nah, laporan mandiri nanti akan saya jelaskan strukturnya seperti apa di slide berikutnya. Karena laporan mandiri itu tetap harus divalidasi dalam bentuk dari pimpinan tempat ibu dan bapak bekerja, gitu ya. Karena laporan mandiri itu nantinya itu menjadi dasar bagi 3 penilai dari UNESA, gitu ya. Ketika nanti menentukan ini portofolio layak atau tidak, itu tetap butuh pengesahan di laporan mandiri, itu ada pesan dari pimpinan. Nah, seperti itu. Baik, Ibu dan Bapak, nanti akan saya lanjutkan jenis-jenis portofolio yang diperlukan. Berikutnya, mungkin kita tetap perlu mengenal istilah dan definisi dari RPL ini, atau rekognisi pembelajaran lampau. Hampir seluruh perguruan tinggi itu banyak gitu ya, banyak menyelenggarakan RPL gitu ya. Saya kira juga karena kami sendiri UNESA ditunjuk menjadi tim pengelola RPL nasional dari Kemendikbudristek, ada 7 perguruan tinggi, dan sejak tahun 2023 kami termasuk cukup mendampingi dan mengasesmen gitu ya pelaksanaan RPL di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Sederhananya, antusiasme perguruan tinggi menyelenggarakan jalur RPL ini banyak, tapi perlu menjadi hal yang diperhatikan bersama, bagaimana penjaminan mutu terhadap proses penerimaan dan perkuliahan jalur RPL ini. Dan definisi RPL ini kami bisa sebutkan berdasarkan Permenristek Dikti nomor 41 tahun 2021, RPL itu adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non-formal, informal, dan atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan ke pendidikan formal untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Di UNESA itu menyelenggarakan RPL tipe A. Nah, itu ya. Jadi yang kita akan buka itu RPL tipe A. Seperti yang ada di slide ya, Ibu dan Bapak, ada RPL tipe A, ada RPL tipe B. Khusus Ibu dan Bapak, nanti kita akan menggunakan penyelenggaraan RPL tipe A, yaitu RPL untuk melanjutkan ke pendidikan formal, ke pendidikan akademik ya.
S1 atau bisa S2. Nah, tentu jalur penerimaan RPL ini tidak sama dengan jalur penerimaan reguler. Kalau jalur penerimaan reguler itu mereka baru lulus SMA langsung mendaftar begitu ke UNESA begitu ya, dan tidak punya pengalaman bekerja. Tapi kalau jalur RPL tipe A, artinya yang mendaftar itu harus minimal itu sudah punya pengalaman bekerja yang berhubungan dengan prodi yang dipilih. Misalnya, kalau yang bersangkutan ini adalah guru atau wakil kepala sekolah, artinya sudah paham tentang manajemen sekolah, manajemen pendidikan, di UNESA ada prodi S2 manajemen pendidikan. Jika ASN ataupun pegawai Pemkab di Magetan ini pengalamannya dunia administrasi dalam pemerintahan, kami punya prodi S1 administrasi negara. Nah, pengalaman-pengalaman yang ada dalam portofolio itu menentukan ibu dan bapak untuk bisa merekognisi atau mengakui mata kuliah. Artinya ibu dan bapak tetap harus mengunggah portofolio. Nah, itu nanti yang akan kami dampingi. Tentu ini ada waktu, tolong dilengkapi portofolionya. Sehingga jalur RPL ini proses kuliahnya lebih singkat karena ada mata kuliah yang sudah terakui dibandingkan dengan jalur reguler. Misalkan saja untuk jenjang S1 untuk lulus itu minimal 144 SKS. Minimal 144 SKS. Jika ibu dan bapak punya pengalaman portofolio bekerja sudah sekitar minimal 5 tahun gitu ya, minimal 5 tahun, pengalaman kami bagi pegawai ataupun ASN yang sudah memiliki pengalaman bekerja minimal 5 tahun, ketika menempuh studi S1 jalur RPL itu rata-rata merekognisi sekitar 60-70 SKS. Total dari 144 SKS. Artinya ibu dan bapak seharusnya bisa menempuh masa studi itu hanya 4 semester. Dibandingkan yang sebelumnya kalau jalur reguler itu adalah 8 semester. Nah, karena masa studinya bisa lebih terakui pengalaman bekerjanya, kalau ibu dan bapak rajin kuliah, rajin mengumpulkan tugas, ikut UTS dan UAS, maka ibu dan bapak bisa lulus. Demikian. Bisa lulus 4 semester untuk jenjang S1. Kalau jenjang S2, rata-rata dengan pengalaman bekerja minimal 5 tahun, itu bisa selama ini model yang kami lihat, pengalaman pola yang kami lihat, itu rata-rata bisa merekognisi separuhnya juga. Jadi kalau S2 itu biasanya 4 semester, itu bisa ditempuh dalam portofolio yang kuat, itu bisa 2 semester. Tentu itu kembali lagi dari bagaimana ibu dan bapak tolong menyiapkan portofolionya, gitu ya. Nah, ini yang akan kami bantu bagaimana ibu dan bapak bisa terbuka pintunya untuk bisa mengikuti perkuliahan dengan jalur RPL. Oke. Ini alurnya ibu dan bapak sebagai pendaftar ataupun pemohon RPL. Lalu ibu dan bapak nanti mengunggah portofolio, masuk ke sistem pendaftaran akun penerimaan mahasiswa baru UNESA, memilih jalur RPL, lalu nanti mengunggah portofolio. Portofolio itu berbasis capaian pembelajaran mata kuliah. Di situ nanti diunggah, setelah itu didampingi, demikian. Yang paling terpenting lagi, ibu dan bapak, nanti kami akan menilai. Satu pendaftar itu akan dinilai portofolionya oleh 3 dosen atau 3 asesor. Kami sudah mengkonsep satu pendaftar itu wajib dinilai oleh 3 asesor. Nah, setelah dinilai nanti ada sesi wawancara tanggal 14 dan 15 Juli itu. Bisa 14, bisa 15 di antara tanggal itu. Nanti mendapatkan giliran yang mana. Maka dari itu, saya berharap
wajib ya Ibu dan Bapak ya, yang mendaftar jalur RPL harap masuk ke Telegram, akun Telegram, ada di poster yang saya unggah di poster tadi. Sehingga kami bisa kami bisa mengirimkan jadwal wawancara nanti. Jadi kepada para pendaftar jalur RPL UNESA harap masuk ke Telegram. Nanti coba masuk di poster, itu di situ ada Telegramnya yang saya maksud. Coba nanti saya kirim lagi di Zoom. Nah, ketika Ibu dan Bapak sudah mengunggah portofolio berbasis per mata kuliah dan nanti dinilai oleh 3 penilai, sehingga ketika nanti memang memadai portofolio itu, maka akan ada mata kuliah yang terekognisi atau terakui, sehingga tidak perlu ditempuh yang terekognisi. Demikian. Ini yang nanti menjadi pola dalam proses penerimaan jalur RPL. Nah, persyaratan. Ini penting Ibu dan Bapak, untuk mendaftar jalur RPL memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun sesuai dengan minat program studi yang dipilih. Dibuktikan dengan dokumen-dokumen surat dan sejenisnya gitu ya. Yang saya misalnya ya Ibu dan Bapak ya, nomor 1 ini ijazah. Nah, misalnya Ibu dan Bapak mendaftar eh, S1 Administrasi Negara, bukan berarti Ibu dan Bapak mengunggah ijazah SMA ya Ibu dan Bapak ya. Bukan, karena ijazah pendidikan sebelumnya yang lebih rendah itu bukan berarti itu portofolio. Maksud saya begini, mungkin Ibu dan Bapak pernah kuliah S1 bimbingan konseling. Tetapi Ibu dan Bapak banyak bekerja di administrasi pemerintahan, sehingga perlu menambah kompetensi di prodi S1 Administrasi Negara. Ketika Ibu dan Bapak pernah lulus ataupun tidak lulus kuliah di S1 bimbingan konseling, itu transkrip dan nilai ijazahnya itu bisa diunggah. Bisa jadi nanti mata kuliah yang sebelumnya itu pernah ditempuh seperti mata kuliah agama dan semuanya, itu bisa terakui. Mata kuliah umum lah, bukan mata kuliah keilmuan ya, seperti bahasa Indonesia, kewarganegaraan, itu bisa terakui. Nah, jika yang pendaftar itu punya pendidikan formal sebelumnya, pernah menempuh setara, misalnya pernah menempuh S1, mendaftar ke S1 Administrasi Negara, sebelumnya S1 Bimbingan Konseling. Nah, itu pendidikan formal. Nah, kalau saya enggak punya, enggak masalah. Kalau Ibu dan Bapak mendaftar jalur RPL jenjang S1, wajib pernah lulus SMA. Kalau mendaftar jalur RPL jenjang S2, wajib pernah lulus jenjang S1. Nah, itu ya Ibu dan Bapak ya. Jadi sama dengan reguler. Kalau mau menempuh jenjang S1 pernah lulus SMA. Nah, tapi ijazah SMA itu bukan portofolio. Yang dikatakan portofolio jika Ibu dan Bapak pernah menempuh studi pada jenjang S1 yang sama, tetapi membutuhkan linearitas prodi baru gitu ya. Misalnya administrasi negara. Nah, ijazah S1 yang lama itu bisa diunggah. Atau kalau saya nggak pernah menempuh S1 sebelumnya, tapi saya pengen menempuh jalur S1 yang baru gitu ya. Artinya Ibu dan Bapak bisa mengunggah pengalaman-pengalaman bekerjanya. Bisa SK pengalaman bekerja sebagai misalnya tata administrasi perkantoran di lembaga pemerintahan tertentu gitu ya. Misalnya Ibu dan Bapak ditugaskan sebagai tim Pokja, tim ad hoc, tim apa, itu adalah surat tugas, berarti itu harus ada surat tugasnya, diminta untuk merancang program apa gitu ya, itu bisa dituangkan dalam surat tugas. Ini jenis-jenis yang mungkin diperlukan, tidak berarti wajib harus ada yang seperti ini ya. Bisa jadi Ibu dan Bapak punya daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan. Mungkin Ibu dan Bapak punya sertifikat kompetensi keahlian tertentu gitu ya. Intinya harus berhubungan dengan prodi yang dipilih.
Pak, saya itu pernah, misalnya saya pernah menemukan kasus begini. Ada Bunda PAUD sudah mengajar 15 tahun, tapi dia tidak pernah menempuh prodi S1 PAUD. Tapi dia kalau menjelang Agustusan itu banyak sekali aktivitasnya mendampingi para murid-muridnya ikut lomba, ketika kelulusan karnaval itu banyak sekali aktivitasnya. Tapi dia nggak punya SK atau surat tugas, hanya punya SK mengajar. SK mengajar tetap diunggah. Nah, akhirnya dia mengunggah portofolio dalam bentuk foto. Kalau foto saja kurang, maka harus ada penjelasan dan deskripsinya. Akan saya tampilkan setelah slide ini. Nah, ini adalah contoh-contoh portofolio yang Ibu Bapak bisa miliki. Pernah misalnya Ibu dan Bapak sertifikat penghargaan, sertifikat keanggotaan asosiasi profesi, sertifikat macam-macam ya. Dan mohon diingat Ibu dan Bapak ketika mendaftar jalur RPL pada saat yang bersamaan Ibu dan Bapak sedang tidak terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi lain. Nah, itu bisa dicek sendiri oleh pendaftar dalam sistem PD Dikti Kemendikbudristek. Namanya dimasukkan, mungkin status saya ketika di prodi apa di studi saya yang dulu itu sudah lulus ataukah sudah DO, kalau itu aman. Tapi kalau masih statusnya aktif itu nanti terkendala kami mendaftarkan status mahasiswanya ke kementerian. Seperti itu. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, susunan dokumen bukti yang disusun mandiri. Misal tadi saya nggak punya SK, saya nggak punya surat tugas, tapi saya punya kegiatan yang memang itu berhubungan kegiatan itu dengan mata kuliah yang ada di prodi tersebut. Bagaimana saya menyiapkan portofolionya? Ibu dan Bapak bisa menyiapkan seperti ini. Bikin laporan dalam bentuk file Word gitu ya. Ketik jenis kegiatannya itu apa? Itu kegiatan apa? Panjenengan jelaskan. Lalu deskripsikan kegiatannya. Ibu dan Bapak dalam aktivitas itu berkontribusi dalam kegiatan apa, dalam merancang apa itu dijelaskan. Tujuan kegiatannya pun dijelaskan poin C. Bukti dari hasil kegiatan, misalnya ada foto, ada video dari kegiatan itu. Nah, itu yang saya minta dimunculkan di file Word itu. Nah, dan jangan lupa poin E, ada validasi dari atasan atau pengesahan dari tempat pimpinan bekerjanya Ibu dan Bapak. Sehingga ketika itu sudah disahkan, itu sudah menjadi bukti portofolio. Demikian ya. Jadi ketika nggak ada SK ataupun ST pun, kalau ada ini masih bisa terbantu Ibu dan Bapak ya. Oke, ini biaya pendidikan di UNESA jalur RPL untuk jenjang S1 masih sama ya, 6.100.000 per semester, lalu jenjang S2 12 juta per semester. Tidak ada biaya wisuda, sudah include biaya wisuda di sini. Dan tidak ada biaya SKS per semester, itu sudah include di biaya UKT atau SPP per semester. Mungkin Ibu dan Bapak nanti perlu tes bahasa Inggris. Kalau tes bahasa Inggris yang pertama itu dapat gratis. Tapi kalau tes pertama tidak lulus, mau ikut tes yang kedua itu bayar 75.000. Nah, kalau nanti butuh pendampingan itu ada kalau nggak salah 300-an ribu itu. Itu saja. Ini yang perlu disiapkan biaya pendidikannya. S1 6.100.000 per semester, S2 12 juta per semester, biaya pendaftaran 300.000 per pendaftar. Ini prodi-prodi jalur RPL di UNESA. Saya sebutkan ya, ada prodi S2 Pendidikan Dasar, S2 Teknologi Pendidikan, S2 Manajemen Pendidikan, S2 Bimbingan Konseling, S2 PAUD, S2 Pendidikan Luar Biasa, S2 Pendidikan Luar Sekolah, S2 Pendidikan Sains, S2 Pendidikan Matematika, S2 Pendidikan Biologi, S2 Pendidikan IPS, S2 Manajemen, S2 Pendidikan Geografi, S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra, S2 Pendidikan Seni dan Budaya, S2 Pendidikan Bahasa Inggris, S2 Pendidikan Olahraga, S2 Ilmu Keolahragaan, S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, S2 Teknik Elektro, S2 Manajemen tadi sudah, Prodi S1 PG PAUD, Prodi S1 Pendidikan Luar Biasa,
dan prodi S1 Administrasi Negara. Tuh, prodi-prodi yang bisa Ibu Bapak pilih untuk jalur RPL di UNESA. Oke, ini aktivitas RPL yang pernah dilakukan. Ini pernah dengan Kabupaten Bojonegoro, ini dengan Kabupaten Magetan. Ibu dan Bapak tentu masih ingat ya. Ini Ayo Sinau yang 2024 kalau tidak salah. Lalu setelah itu kita menyelenggarakan kuliah umum tahun 2023 ya di Pendopo Kabupaten Magetan dengan rektor dan Pak Bupati pada waktu itu. Dan ini suasana perkuliahan, misalnya ini prodi S1 PAUD. Kalau perkuliahan nanti bisa luring dan daring ya Ibu dan Bapak ya. Kalau luring saya kira juga tidak mengganggu jam bekerjanya Ibu dan Bapak. Kami taruh di atas jam 3 di setengah 4 gitu ya. Ketika proses perkuliahan. Dan perkuliahan luring bisa nanti di Magetan. Dan 50% lebih banyak nanti daring ya Ibu dan Bapak ya. Menyesuaikan ketika Ibu dan Bapak butuh bimbingan ketemu dosen, pengen luring juga sangat bisa gitu ya. Ini bukan duduk bawah bukan karena tidak ada kursi ya. Ini para Bunda PAUD bikin game atau permainan khusus kelas di PAUD dan gamenya itu diperagakan dalam demonstrasi di bawah kelas itu ya. Ini aktivitas-aktivitas perkuliahan mahasiswa dan sangat dimungkinkan nanti mahasiswa dan dosen melakukan penelitian bersama dan program pengabdian masyarakat bersama. Ketika ini terjadi, saya yakin ini akan meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Magetan. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya saya akan tampilkan tata cara pendaftarannya atau sebenarnya ini bisa kami tampilkan nanti ketika mendampingi ya. Saya nggak tahu, apa perlu saya sampaikan juga Bu April? Untuk saat ini mungkin kalau misalkan berkenan Bapak Awang disampaikan sekalian boleh. Oke. Jadi teman-teman Baik. sudah punya gambaran awal nanti seperti apa ketika memang teman-teman ingin mendaftar. Seperti itu. Oke, Monggo. saya tampilkan saja. Baik. Inci. Nanti saya kirimkan di Zoom juga. Ini tata cara pendaftarannya Ibu dan Bapak. Saya izin tampilkan ya. Nah, ini mungkin 10 menit ke depan lah ini, nggak terlalu Oke. banyak ini. Siap. Pendaftaran calon mahasiswa baru jalur RPL Universitas Negeri Surabaya. Nah ini ini alurnya, nanti Ibu dan Bapak perlu membuat email, perlu membuat akun pendaftaran dengan menggunakan emailnya Ibu dan Bapak. Harus diingat ya Ibu dan Bapak ya alamat password emailnya, karena kami sering lupa gitu ya, pendaftar sering lupa dengan akunnya sendiri gitu ya. Karena untuk masuk ke akun pendaftaran itu nanti pakai password email yang Ibu Bapak miliki. Nah kalau misalnya bingung dengan akun emailnya ya silakan kalau mau bikin baru lagi. Nah ini dan disimpan di HP ya akun emailnya biar tidak lupa passwordnya. Nah, nanti Ibu dan Bapak masuk ke pmb.unesa.ac.id gitu ya. Di situ nanti Ibu dan Bapak registrasi akun dengan email yang masing-masing, lalu kirim link verifikasi, cek dan klik link verifikasi akun sehingga Ibu dan Bapak bisa login ke PMB atau penerimaan mahasiswa baru. Di akun PMB ini Ibu dan Bapak nanti isi biodata, pilih jalur pendaftaran. Jalurnya nanti dipilih untuk jenjang S1 jalur RPL tipe A sarjana. Kalau jenjang S2 jalur RPL tipe A pasca sarjana gitu ya. Nanti Ibu dan Bapak mengunggah pas foto ijazah di situ, ijazah itu pendidikan sebelumnya. Lalu kalau sudah itu diunggah semua data dirinya, Ibu dan Bapak berikutnya masuk ke akses rpl.unesa.ac.id. Di sini Ibu dan Bapak masuk ke kolom tabel mata kuliah yang disediakan berdasarkan prodi yang dipilih. Di setiap mata kuliah itu nanti ada namanya CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Ibu dan Bapak baca CPMK-nya, punya portofolio apa, tolong disiapkan. Sehingga upload dokumen pendukung yang direkognisi,
isi pengajuan rekognisi mata kuliah, pilih dokumen pendukung yang relevan, kirim pengajuan ke prodi. Kurang lebih seperti ini alur pendaftarannya. Nah, ini saya tampilkan ya Ibu dan Bapak. Nah, ini ya. Kalau Ibu dan Bapak mau registrasi ke PMB atau akun penerimaan mahasiswa baru UNESA, masuknya di mana? Ya di ini, pmb.unesa.ac.id. Nah, seperti yang sebelumnya ya. pmb.unesa.ac.id. Ibu dan Bapak perlu membuat akun di website pmb.unesa.ac.id. Nah, kalau Ibu dan Bapak sudah membuat akun, silakan dimasukkan. Kalau belum, berarti lakukan membuat akun, create account ya. Tapi kalau Ibu dan Bapak sudah punya akun, terus mau masuk, berarti tinggal masukkan email dan password ya. Ibu dan Bapak butuh create account dulu atau membuat akun dulu. Nah, di sini nanti Ibu dan Bapak muncul confirm your email address. Ibu Bapak masuk ke emailnya, di emailnya nanti diklik saja yang warna biru ini, klik tombol konfirmasi gitu ya. Maka Ibu dan Bapak nanti masuk ke sini, nah, ke login PMB. Nah, isikan email, isikan password, isikan CAPTCHA. CAPTCHA ini kode angka atau huruf ini ya Ibu dan Bapak ya. Lalu klik login. Nah, klik login. Nah, nanti Ibu dan Bapak langsung tampilannya seperti ini. Ada PMB UNESA, di sini ada video tutorial pendaftaran ini jalur mandiri. Nanti ada tutorial ada video jalur RPL juga. Ibu Bapak pilih tutorial pendaftaran jalur RPL, bukan yang SPMB ya. Ini ada banyak karena kita di semester Gasal ini sedang membuka penerimaan mahasiswa jalur mandiri reguler. Jadi jangan pilih video yang jalur RPL reguler ya, jalur reguler ya, tapi yang jalur RPL. Nah, di sini Ibu dan Bapak apa namanya calon mahasiswa ya, nanti Ibu dan Bapak masuk di sini ya. Nah, mengisi biodata, menu biodata. Silakan diisi identitas pribadinya Ibu dan Bapak, alamat domisili, nomor kontak, data orang tua. Nah, ini nanti yang perlu diingat. Misalnya Ibu dan Bapak dimintai data sekolah sebelumnya. Misalnya data Ibu dan Bapak mau menempuh jalur S1 di UNESA RPL misalnya. Nah, kalau misalnya Ibu dan Bapak itu nanti dimintai data NISN atau data nomor induk sekolah nasional yang sebelumnya. Nah, Ibu dan Bapak bisa cari di website. Kalau misalnya sekolah itu sudah merger, ambil yang merger itu sekolah apa, ya ambil yang sekolah terbaru itu NISN-nya. Nah, kalau tidak ada Ibu dan Bapak, tolong mohon klik di mana di nomor NISN itu. Nanti ketika diklik itu ada instruksi. Jika tidak ada, mohon masukkan angka ini ya, gitu. Itu pasti ada. Termasuk ketika Ibu dan Bapak diminta untuk mengunggah data orang tua ya. Nanti ada yang diminta memasuk NIK ibu atau NIK-nya orang tua perempuan. Nah, Pak, orang tua saya sudah nggak ada misalnya. Itu ada keterangannya. Ibu dan Bapak diklik saja di kolom itu nanti ada keterangan. Jika tidak ada, maka mohon mengunggah angka, biasanya itu NIK-nya pendaftar sendiri, tapi ditambahin angka ganjil atau genap di sebelumnya, di sesudah angka terakhir. Jadi ada instruksinya. Jadi Ibu dan Bapak kalau bingung, klik saja pasti ada instruksinya di dalam fitur itu. Silakan ini diisi menu biodata, lalu dipilih. Ini yang harus hati-hati ya Ibu dan Bapak, karena sekarang kita sedang menempuh jalur RPL, Ibu dan Bapak harus menempuh jalur RPL tipe A. Nah, mohon diingat kalau Ibu dan Bapak prodinya S1 berarti jalur SPMB RPL tipe A sarjana. Tapi kalau Ibu dan Bapak jenjang S2, maka SPMB RPL tipe A pasca sarjana, gitu ya. Jadi silakan memilih jalurnya jangan sampai keliru. Kalau nanti memilihnya jalur RPL-nya tidak ada jalur RPL-nya, itu berarti Ibu dan Bapak ke jalur reguler.
Karena nanti kalau jalur reguler, Ibu dan Bapak di tampilan berikutnya tidak punya tampilan web RPL gitu. Jadi ketika memilih fitur jalur penerimaan, karena sekarang sedang penerimaan mahasiswa jalur reguler, Ibu dan Bapak jangan sampai salah pilih ya. Memilihnya jalur RPL tipe A. Kalau S1 pasca, kalau S2 sarjana gitu ya. Lalu jangan lupa memilih apa namanya prodinya, S2 apa, S2 manajemen misalnya dipilih. Nah, nanti ada virtual account atau VA ini untuk membayar uang pendaftaran yang 300.000 itu tadi ya. Nah, itu nanti silakan segerakan lakukan pembayaran dengan melakukan finalisasi VA akan tampil ya. Ini finalisasi. Biasanya ini yang terkendala VA itu kadang munculnya 1 kali 24 jam, kadang itu ya karena proses di bank ya. Kadang bank itu baru muncul 1 kali 24 jam laporannya. Padahal ibu dan bapak sudah bayar, tapi tertulis statusnya di itu belum bayar. Nah, kalau seperti itu kasusnya, mohon ditunggu 1 kali 24 jam. Bisa jadi ibu bapak sudah bayar, tapi reportnya di sistem tuh reportnya 1 kali 24 jam. Oke, saya lanjutkan. Kalau sudah bikin akun, isi biodata, sudah bayar pendaftaran, itu belum selesai Ibu dan Bapak. Ini baru bikin akun pendaftaran. Berikutnya Ibu dan Bapak harus, ini, masuk ke menu upload data pendukung. Nah ini ya, ini nanti misalnya ini dipilih ya, upload data pendukung asal PT, diklik saja. Nah, menu upload data pendukung ditutup. Ini ya, file foto format JPG atau PNG latar belakang polos ukuran maksimum 100 KB dimensi ini ya itu ya, ini tolong disiapkan. Nah, ini menu upload mengikuti ini ya. Kalau misalnya ibu dan bapak pernah menempuh di perguruan tinggi yang sebelumnya, ini mohon diisi ya. Nah, sehingga nanti akan muncul menu kartu. Kalau sudah menu kartu itu sudah muncul, itu bukan berarti ibu dan bapak selesai mendaftar, belum. Tapi harap masuk ke slide ini, ke link ujian. Link ujian ini adalah website rpl.unesa.ac.id. Nah, di sini ibu klik saja, nanti akan masuk ke tampilan username dan password. Username dan password ini sama dengan akun PMB yang ibu dan bapak tadi bikin itu. Nah ya, di akun PMB itu muncul username dan password, kita bikin. Nah, di sini ibu dan bapak kan sudah milih prodi, sudah milih jalur RPL-nya. Maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ibu dan bapak disajikan mata kuliah yang ada di prodi tersebut. Nah, misalnya mata kuliahnya arsitektur dan desain perangkat lunak. Itu diklik mata kuliah ini. Nanti akan muncul di bawahnya itu namanya capaian pembelajaran mata kuliah atau KAD atau CPMK. Atau eh, untuk bisa apa saja materi dari mata kuliah arsitektur dan desain perangkat lunak itu. Nah, sehingga ibu dan bapak perlu mengunggah portofolio. Nah, mengunggah portofolio itu saya harus ingatkan. Misalnya ibu dan bapak punya SK, punya foto yang dikasih description disahkan oleh pimpinan, punya sertifikat penghargaan, jumlahnya mungkin 100 file portofolio misalnya. Nah, itu jangan dijadikan satu file ibu bapak ya. 100 portofolio itu tidak boleh dijadikan satu file ditumpuk dalam satu file. Tapi satu portofolio itu satu file, lalu diberi nama. Oh ini SK, SK apa? Ini surat tugas, surat apa? Itu file tersendiri. Dan nama filenya itu mohon disesuaikan dengan apa namanya nama portofolio itu. Itu untuk memudahkan ibu dan bapak ketika mau memilih portofolio apa yang akan diunggah di mata kuliah. Oke. Nanti Bapak dan Ibu mengunggah bukti relevan seperti ini. Kalau sudah bukti relevan nanti di save, kemudian klik save. Nah, misalnya ini ya, ini namanya form evaluasi diri. Misalnya kolom paling kiri, kemampuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah pengembangan game, augmented dan virtual reality. Ya. Menguasai konsep game design.
ibu dan bapak misalnya, oh saya punya ini portofolio, saya pernah bikin rancangan game, konsep desain. Portofolio saya bagus itu, saya akui saya sangat baiklah portofolionya. Nah, ibu dan bapak klik, profisiensinya sangat baik. Lalu nanti bukti yang disampaikan apa? Ibu dan bapak klik punya portofolio, dokumennya apa? Kan tadi sudah mengunggah seluruh portofolio, diunggah, nanti diklik, klik, 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 ini yang punya. Artinya satu baris CPMK ini bisa mengunggah lebih dari satu portofolio. Dan satu portofolio mungkin bisa berlaku di beberapa kolom mata kuliah. Yang harus saya ingatkan, ini yang paling penting. Kadang ini pengalaman kemarin dengan pendaftar dari Kabupaten Magetan, portofolionya itu bisa jadi terlalu sedikit ibu bapak. Padahal ibu dan bapak itu punya banyak pengalaman, tapi tidak banyak mau diupload. Nah itu juga nanti akan menentukan kualitas kelulusannya ibu dan bapak gitu ya. Maka itu mohon di collecting, dikumpulkan sebanyak-banyaknya portofolio tersebut, bisa dalam PDF, bisa dalam Word, bisa dalam JPEG, atau semuanya bisa soft file begitu ya, sehingga nanti ibu dan bapak bisa unggah di sim.rpl.unesa.ac.id. Ketika sudah diisi semua mata kuliah ini dengan bukti portofolio, jangan lupa klik save as a draft. Save as a draft sesuai ini ya. Karena kalau ibu dan bapak sudah klik, sudah isi tapi tidak disimpan sebagai draft, maka nggak akan tersimpan dalam setiap mata kuliah ini. Jadi jangan lupa klik save as a draft di bawah tabel berwarna hijau seperti ini. Maka itu otomatis kalau ibu dan bapak hanya baru selesai satu mata kuliah yang terisi portofolionya, tapi sudah disimpan save as a draft, terus ibu bapak mau keluar, besoknya lagi mau melanjutkan mata kuliah yang lain, data yang kemarin tidak hilang. Jadi aman saja. Jadi yang penting ibu dan bapak jangan lupa save as a draft. Mau melanjutkan data sebelumnya bisa selama ibu dan bapak mengklik save as a draft gitu. Oke, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Berikutnya kita bisa ke sesi diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Awang atas pemaparan materinya yang luar biasa. Ini banyak sekali ya yang bisa dipelajari oleh teman-teman semua di Magetan. Apalagi seperti yang kita ketahui bersama bahwa memang pemerintah Kabupaten Magetan telah bekerja sama dengan Universitas Negeri Surabaya. Oleh karena itu, dari semua penjabaran Pak Awang tadi, nanti teman-teman jangan khawatir, kok Mbak April banyak banget yang harus dikerjakan gitu. Teman-teman nggak perlu khawatir karena nanti kalau misalkan memang teman-teman semua berkenan gitu, nanti akan ada pendampingan nggih Pak Awang nggih. Terkait dengan proses pendaftaran sampai dengan nanti teman-teman siap untuk menjalankan kuliah seperti itu. Jadi teman-teman santai, aman saja gitu. Disiapkan secara dokumen yang jelas karena portofolio itu kan yang mengetahui teman-teman sendiri seperti itu. Kalau untuk proses pendaftarannya nanti bisa dikoordinir oleh BKPSDM tentunya. Kemudian nanti kita bekerja sama dengan pihak dari UNESA kaitan dengan program RPL itu sendiri. Makaten nggih. Teman-teman ada yang mau menyampaikan pertanyaan dari raise hand, apakah ada? Oke, belum ada. Kita ke kolom chat terlebih dahulu mawon nggih. Ada pertanyaan beberapa ini Pak Awang. Nanti semoga berkenan untuk menjelaskan kepada teman-teman nggih. Yang pertama dari Mas Danang dari Dinas Perhubungan. Pertanyaannya, izin bertanya Pak Awang, untuk RPL magisternya yang dibuka apa cuma jurusan elektro? Tidak ada RPL untuk jurusan magister yang lain? Dan manajemen untuk administrasi publik atau hukum? Seperti apa Bapak? Monggo. Oke, terima kasih Pak Danang. Untuk jalur S2 ya, ini ya, atau magister karena magister S2, untuk prodi hukum kami belum bisa menyelenggarakan jalur RPL karena belum pengajuan syarat akreditasinya ke jalur RPL-nya. Tapi yang kami ketahui format kemarin yang sudah kami bantu ya, nanti kami daftarkan di jalur reguler untuk prodi S2 hukum. Akreditasinya sebenarnya sudah baru memenuhi syarat untuk unggul kalau tidak salah,
Tapi kan prosedur untuk pengajuan ke RPL-nya kami perlu waktu demikian. Sehingga kalau jalur reguler itu pengetahuan kami UKT-nya per semester 8 juta dan itu ditempuh dalam 3 semester, bisa dikonsep menjadi 3 semester bukan 2. Artinya kalau 8 kali 3 itu sudah 24 juta juga, artinya nominalnya sama dengan yang S1 jalur reguler. Kalau reguler jalur RPL kan 12 juta kali 2 semester itu 24. Kalau yang jalur reguler. S2 hukum itu 8 juta per semester dikali 3 semester berarti 24. Jadi nanti bisa menempuh di jalur regulernya Pak Danang kalau S2 hukum. S2 hukum dan S2 administrasi negara. Tapi kalau S2 manajemen kami punya jalur RPL-nya. S2 manajemen murni kami ada, S2 manajemen pendidikan kami juga ada. Terima kasih. Siap untuk ya. Baik. Berarti untuk teman-teman yang misalkan ingin melanjutkan untuk magisternya di administrasi negara atau hukum tadi nggih Bapak, sebenarnya sama saja secara pembiayaan nggih. Sama-sama di nominal 24 juta. Hanya saja yang membedakan mungkin nanti kalau di program RPL ditempuhnya untuk 2 semester, kalau untuk di regulernya di 3 semester. Jadi agak lebih lama sedikit 1 semester mekaten nggih. Nggih. Siap. Makaten Mas Danang dari Dinas Perhubungan nggih. Kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya dari siapa ini? Mbak Nia Desmita. Mohon izin bertanya, jika dari D3 ingin RPL ke S1 jurusan Teknik Informatika apakah bisa? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak April. Kami tuh bisa menerima ini Bu Nia ya. Tapi nanti kami di info collecting datanya, misalnya kalau terkumpul sekitar 15 saja, 15 mahasiswa dari Magetan, saya bisa mengondisikan misalnya kalau misalnya Magetan nanti memberikan reportnya untuk prodi S1 Teknik Informatika dalam 1 minggu ini misalnya, atau tanggal 10 lah paling lambat. Akan ada 15 orang, saya akan bisa membukakan karena kemarin itu kami kesulitan mendapatkan mahasiswanya yang S1 Teknik Informatika itu. Sehingga yang untuk ASN kami arahkan ke S1 Administrasi Negara gitu. Kalau S1 Administrasi Negara kami ada. Tapi kalau jika Magetan misalnya ada 10 saja ya, 10 atau 15 saya nanti diinfo oleh Pemkab Magetan yang bersangkutan ingin mendaftar, saya akan bantu untuk mengawal sehingga nanti usus Magetan saya buatkan ada untuk prodi ini. Demikian ya. Oke. Siap Bapak. Berarti nanti mungkin kami berkoordinasi terlebih dahulu nggih Bapak nggih. Juga kita mungkin akan bertanya kepada teman-teman mungkin nanti untuk peminatan di program tersebut misalkan bisa memenuhi dari persyaratan yang disampaikan oleh pihak UNESA, mungkin akan ada dibantu untuk pengajuan usulan nggih Bapak nggih untuk pembukaan program tersebut secara dalam program RPL-nya. Mekaten nggih. Mbak Nia Desmita, nanti mungkin teman-temannya kalau teman-temannya Mbak Nia nih ada 10 orang atau 15 orang yang mau melanjutkan ke Teknik Informatika, nanti bisa menghubungi kami di BKPSDM. Nanti coba kami untuk lakukan pendataan terlebih dahulu. Ngaten nggih, Pak Awang nggih? Betul. Nggih. Siap. Ada lagi untuk pertanyaan selanjutnya? Oke, belum ada untuk di kolom chat. Pak Awang izin, ini saya sendiri yang bertanya ini. Tadi kan mensyaratkan di poin pertama bahwa minimal pengalaman kerjanya 5 tahun nih Bapak nih. Tapi misalkan kurang dari itu, apakah bisa mengikuti program tersebut? Mengingat memang beberapa teman-teman kita yang mungkin CPNS-nya sudah 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu juga sudah berminat nih, teman-teman yang semangatnya nih berkobar masih teman-teman yang muda-muda ini gitu untuk melanjutkan studi, apakah bisa ataukah memang terbatas pada persyaratan tersebut? Mekaten, monggo Pak. Baik, matur nuwun informasinya. Jadi gini, untuk studi kasus sebelumnya ada misalnya yang itu 4 tahun ya dari Magetan, tetapi portofolionya itu memadai, ketika diunggah itu sudah memadai. Akhirnya kami meluluskan untuk jalur seleksinya diterima di RPL.
Nah, saya kira kalau masih 4 tahun ataupun 3 tahun, selama mungkin begini ya, misalnya dari tadi CPNS ya, mungkin yang bersangkutan CPNS-nya baru 2 tahun. Kalau yang bersangkutan mungkin pernah bekerja sebelum CPNS, entah itu honorer ataukah itu di tempat yang lain, bukan di pemerintahan, itu tetap dinyatakan portofolio. Jadi ini mungkin nanti biar tidak salah persepsi, jika kawan-kawan misalnya yang yang CPNS baru 2 tahun tapi dia punya 1 atau 2 tahun di luar Pemkab Magetan, itu mohon diunggah portofolionya. Itu juga bagian dari akumulasi pengalaman bekerja yang dimiliki. Demikian. Yeah. Oh, siap. Berarti tidak hanya pengalaman kerja pada saat misalkan bekerjanya di Pemkab Magetan, ngaten nggih. Tapi betul. Pengalaman kerja yang sebelumnya bisa dijadikan bahan untuk portofolionya bagi teman-teman yang mau mendaftar di RPL. Seperti betul. Itu. Nanti bisa dipertimbangkan, ngoten nggih Pak Awang nggih. Betul. Oke, siap. Oke. Begitu teman-teman, ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Dari raise hand mungkin? Ada yang mau bergabung? Atau ini teman-teman alumni program RPL-nya UNESA nih, kan sudah banyak nih alumninya gitu. Ada yang berkenan bergabung bersama kami di sini gitu, berbagi informasi ataupun sharing pengalaman gitu. Gimana sih menjalani program RPL-nya dari UNESA gitu. Monggo, teman-teman ada yang mau bergabung bersama kami di sini? Mungkin nanti dari ceritanya teman-teman gini lebih menginspirasi lagi gitu untuk yang lain bisa tertarik juga untuk ikut program RPL-nya UNESA. Belum ada? Teman-teman alumni program RPL, belum ada yang mau bergabung bersama kami? Belum ada. Oke. Di kolom chat ada lagi, mboten Miss? Untuk kosong. Oke. Mungkin belum karena ini lagi. Bu April. Dalam? Karena kan sudah pernah pengalaman dengan Magetan, jadi mungkin Ibu dan Bapak sudah mendapatkan informasi sehingga stok pemahamannya jauh lebih bagus yang tahun ini. Nggih Bapak, alhamdulillah. Jadi sebenarnya kalau teman-teman itu dari beberapa sesi kita ada program Ayo Sekolah, emang teman-teman tuh sebenarnya semangat Bapak. Apalagi betul. Di program RPL-nya UNESA ini kan teman-teman sudah banyak alumninya yang sudah menjalani gitu. Yeah. Sedikit banyak memang teman-teman berbagi cerita antara satu dengan yang lain sehingga ada gambaran tertentu bagi teman-teman untuk oh iya bisa nih untuk melanjutkan studinya gitu di melalui program RPL-nya UNESA seperti itu. Terlebih lagi kalau seperti kita ketahui bahwa kita memang telah bekerja sama, Pemkab Magetan telah bekerja sama betul. Dengan UNESA, lebih mudah Bapak karena kan dari kami juga ada tim yang nantinya untuk mengkoordinir, jadi teman-teman tuh lebih mudah secara teknik betul. Baik dari pendaftaran maupun nantinya dalam pelaksanaan programnya seperti itu. Betul. Okay. Betul Bu April, nanti memang kita akan buatkan perjanjian kerjasama antara BKPSDM Kabupaten Magetan dengan nanti LPSP UNESA untuk program penerimaan jalur RPL semester gasal 2026-2027. Nanti kita setting aja untuk UKT-nya adalah biaya mandiri dari masing-masing pendaftar gitu ya. Nggih, siap Bapak. Terima kasih banyak atas bantuannya. Nggih, kalau misalkan memang sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin nanti kalau misalkan memang masih ada yang belum jelas, nanti bisa menghubungi kami juga nggih Bapak nggih. Nanti teman-teman akan dari bidang PKA siap untuk membantu teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kiranya belum tersampaikan. Izin, seperti Bu itu April. Dalam. Nanti kalau memang ada WA group dari BKPSDM kami dibantu, tapi jika belum ada WA group kami sudah cantumkan di kolom chat ada link Telegram. Okay. Mohon Ibu dan Bapak bisa masuk ke link Telegram itu bagi seluruh pendaftar jalur RPL tahun ini. Nanti kalau ada pertanyaan kami bisa jawab di link Telegram tersebut sehingga informasi kita tidak terputus. Tapi kalau misalnya nanti menyampaikan, oh Magetan ada pendampingan, nanti jangan rame-rame ya Ibu dan Bapak ya di Telegram ya. Nanti bikin iri yang lain. Nggih. Nanti yang lainnya juga mau nggih Bapak nggih. Kok Magetan bisa didampingi kami tidak gitu. Yeah. Nggih.
Siap. Jadi teman-teman sudah ada link yang di-share oleh Pak Awang di kolom chat. Betul. Nanti kami dibantu ya teman-teman dari bidang PKA, tim penyelenggara untuk men-share juga di grup-grup yang ada di Pemkab Magetan gitu, bahwasanya monggo silahkan bergabung di akun Telegram karena nanti di sana banyak update nggih Bapak kaitan Betul, dengan betul. informasi program RPL-nya dari UNESA itu sendiri. Wah. Seperti itu nggih. Baik, teman-teman, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, mengingat juga waktu kita yang terbatas karena teman-teman yang Muslim akan menjalankan ibadah sholat Jumat, kami sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Awang atas penyampaian materi yang luar biasa kepada kami. Mungkin sebelum kami akhiri, ada closing statement terlebih dahulu dari Bapak Awang, monggo kami persilahkan. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, silakan dimanfaatkan sebaik mungkin kesempatan studi lewat jalur RPL di UNESA, karena ini memang nanti bisa merekognisi pengalaman Ibu dan Bapak, tentu masa studi jauh lebih singkat, dan itu akan membantu terhadap karir Ibu dan Bapak di dunia birokrasi pemerintahan kompetensi di Kabupaten Magetan. Jalin komunikasi dan kerjasama selalu. Terima kasih, Bu April. Yeah. Terima kasih banyak Bapak Awang atas materi dan closing statement yang disampaikan. Semoga setelah ini Bapak Ibu dan teman-teman semua terinspirasi untuk senantiasa melanjutkan studi sebagai salah satu langkah mengembangkan kompetensi diri sebagai aparatur sipil negara. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Kami selaku penyelenggara mohon maaf atas segala kekurangan. Kami mohon kritik dan saran untuk bahan evaluasi kami dalam pengembangan program ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Awang selaku pembicara atas kesediaan waktunya dan juga telah berkenan membersamai kami hingga program di hari ini selesai. Seperti itu nggih. Saya pun selaku host menyampaikan secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika memang ada tutur kata maupun sikap saya yang kurang berkenan di hati Bapak Awang maupun juga teman-teman semuanya. Terima kasih banyak dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman semua karena sudah bergabung bersama kami di program Ayo Sekolah. Selanjutnya mungkin akan ada program-program yang lebih seru lagi. Kita akan berjumpa kembali dan semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.